Di materi yang pertama, di video kali ini kita akan membahas pembelajaran kooperatif tipe START ya, teman-teman. Jadi apa sih itu pengertian dari pembelajaran kooperatif tipe START? Jadi pembelajaran kooperatif tipe START itu sendiri mempunyai pengertian, yaitu pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan interaksi antara siswa itu ya, sehingga tidak terjadi ketersinggungan atau kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sebuah permusuhan antara siswa. Jadi untuk tipe ini kita lihat tujuan utamanya yaitu untuk menjalin interaksi antara siswa. Bagaimana langkah-langkah dari metode pembelajaran kooperatif tipe START ini? Yang pertama yaitu guru membentuk sebuah kelompok belajar yang bisa anggota kelompoknya itu bisa 4 atau 5 siswa gitu ya. Jadi guru tuh membentuk sebuah kelompok belajar gitu loh. Nah, untuk pembentukan kelompok belajar ini biasanya guru itu gak boleh berdasarkan yang pintar, yang goblok dengan yang goblok, gak harus rata gitu. Harus merata. Ada yang ini, ada yang lebih, misalnya bukan goblok ya, ada yang lebih aktif dimasuki ke yang lebih pasif gitu, biar terjadi interaksi. Harapannya tadi yang tidak aktif di kelas dengan adanya kelompok belajar ini dia juga ikut aktif gitu. Jadi harapannya tuh supaya ikut lebih interaksi antar siswa tersebut lebih bagus gitu loh. Jadi harapannya tuh ketika kita membentuk sebuah kelompok belajar yang biasanya di kelas tuh diem, cuman ya berangkat, habis itu ya itu pulang. Setelah ada kelompok belajar, dia itu lebih aktif di dalam kelas gitu. Harapannya seperti itu. Untuk langkah pertama itu tadi guru membentuk kelompok belajar yang anggotanya 4 ataupun 5, boleh lebih boleh kurang, tapi minimal 3 ya. Kalau 2 itu bukan kelompok belajar, itu bisa disebut sebagai diskusi. Untuk yang langkah kedua, guru menyampaikan materi pelajarannya. Jadi setelah guru membentuk sebuah kelompok belajar, guru menyampaikan materi pelajarannya gitu loh, apa yang ingin disampaikan, yang diterapkan kepada si siswa-siswa disampaikan di langkah kedua. Jadi setelah guru membentuk kelompok tadi, guru menyampaikan materi pelajaran gitu. Misal setelah sebuah kelompok tersebut, diharapkannya para siswa itu memahami apa yang disampaikan materi pelajarannya gitu. Setelah itu guru memberikan tugas kelompok kepada anggota kelompok tersebut, biasanya melalui bisa lembar kerja akademik ataupun yang lainnya gitu. Harapannya dengan adanya tugas tersebut, para siswa membantu di mana yang nggak tahu diberitahu gitu. Harapannya itu tadi, harapannya di awal tadi untuk interaksi antara siswa gitu. Setelah memberikan tugas, habis itu guru bisa dengan memberikan kuis atau pertanyaan sejauh mana pengetahuan mereka gitu. Nah, setelah memberikan pertanyaan atau kuis, guru bisa juga melakukan evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan tipe pembelajaran kooperatif ini, sejauh mana tingkat keberhasilan siswa, sejauh mana si siswa ini menangkap apa yang disampaikan oleh guru melalui tipe belajar kooperatif tipe START ini ya. Jadi setelah yang pertama tadi membentuk kelompok, memberikan materi, memberikan tugas, habis itu guru
memberikan pertanyaan atau kuis kepada seluruh siswa. Bisa seperti ulangan harian atau kuis-kuis setelah selesai itu, ataupun kuis-kuis yang lain. Nah, setelah memberikan kuis, sebaiknya guru memberikan penghargaan gitu, apresiasi apa yang didapatkan si siswa gitu, biar si siswa ini nggak jenuh, biar si siswa ini makin semangat. Jadi untuk tipe STAT, langkah-langkahnya itu tadi ada 5. Yang pertama guru membentuk sebuah kelompok belajar, kedua guru menyampaikan materi, ketiga guru memberikan tugas, keempat memberikan pertanyaan, dan kelima memberikan apresiasi atau penghargaan. Oke, cukup untuk tipe STAT. Tipe 2 itu tipe jigsaw. Jadi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Jadi tipe jigsaw ini mempunyai 6 ya teman-teman, 6 tahapan. Jadi yang pertama, ini nanti kita lihat bedanya antara tipe yang pertama dengan tipe yang kedua, kelihatan di sini ya. Yang pertama, untuk tipe ini guru menyajikan informasi kepada siswa dengan demonstrasi disertai penjelasan yang verbal, baik berupa buku teks, video pembelajaran, ataupun yang lain. Jadi yang pertama dia tuh menyajikan informasinya tuh di awal gitu. Setelah memberikan informasi atau materi di awal, kemudian baru membentuk sebuah kelompok belajar. Nah, bedanya di sini, kalau di materi yang pertama tadi, yang tipe STAT tadi, dia membentuk kelompok dulu baru dikasih materi. Kalau sedangkan ini dikasih materi dulu baru membentuk kelompok belajar. Tetap langkah selanjutnya sama, ya, baik mengelola, tapi ini untuk ketiga ada bantuan dari guru. Jadi dia tuh membantu, misal ada permasalahan dari materi yang tidak dipahami, guru ikut membantu itu. Bisa misalnya ada yang nggak tahu, diberitahu gitu. Terus setelah itu tetap harus ada yang namanya ujian atau tahap tes gitu, lulus enggak sih gitu, berhasil enggak sih tipe ini, tetap harus ada itu ya. Kenapa? Karena kalau nggak ada ujian atau tidak ada tes, kita tidak akan tahu seberapa jauh kemampuan para siswa gitu ya. Jadi setelah memberikan tes atau ujian, kita tidak lupa harus memberikan penghargaan ya. Jadi atau pengakuan. Jadi supaya si siswa ini nggak bosen gitu loh, supaya si siswa ini makin semangat gitu untuk belajar, makin giat gitu ya. Jadi bedanya ini kelihatan banget bedanya tipe yang pertama dengan tipe kedua ini. Yang pertama, untuk tipe yang pertama tadi dia membentuk kelompok dulu baru guru ngasih materi, sedangkan untuk tipe ini guru menyampaikan materi dulu baru membentuk kelompok. Ini untuk tipe jigsaw. Model pembelajaran yang ketiga yaitu tipe TGT. Jadi ini tipe ini sedikit berbeda dengan tipe yang pertama dengan tipe yang kedua. Jadi yang perbedaannya tuh ada sebuah game atau permainan di dalamnya gitu. Jadi untuk tipe TGT ini ada 3 langkah. Yang pertama, sama guru memberikan informasi atau menyampaikan materi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru membentuk sebuah kelompok belajar. Terus ini sifat pembedaan antara tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 ini. Yang ketiga ya guys. Jadi untuk tipe yang ketiga adalah adanya sebuah permainan atau game supaya pembelajaran di dalam kelas itu tidak membosankan. Jadi untuk tipe 3 itu adanya sebuah permainan. Itu sifat sifat beda antara tipe STAT, tipe jigsaw dan tipe TGT. Itu untuk tipe TGT ya teman-teman. Tipe yang keempat dari pembelajaran kooperatif yaitu tipe TPS. Jadi untuk tipe TPS ini ada 3 langkah-langkah ya teman-teman. Yang pertama itu siswa diharapkan untuk berpikir atau bahasa Inggrisnya thinking gitu ya. Jadi siswa diharapkan untuk awalnya dia tuh harus berpikir terlebih dahulu, baru kedua dia mencari pasangan atau berpasangan.
Setelah berpasangan baru langkah ketiga yaitu sharing atau berbagi. Jadi di tipe TPS ini agak beda dengan tipe 1, 2, 3 ya teman-teman. Jadi untuk tipe yang TPS ini guru memberikan siswanya untuk berpikir, oh ini loh materinya, silakan kalian pikirkan. Habis itu kalian cari pasangan, habis itu kalian saling berbagi, bertukar pikiran antara pasangan tersebut. Jadi tipe ini cukup beda dengan tipe 1, 2, 3 ya teman-teman. Cukup mudah kalau menurut saya untuk tipe TPS ya. Oke. Tipe pembelajaran kooperatif yang terakhir atau yang kelima yaitu tipe NHT. Bahasa Inggrisnya itu agak keren, number head together. Jadi untuk tipe yang terakhir yaitu tipe NHT itu ada beberapa langkah-langkah dalam penerapannya. Sedikit sama untuk langkah satu untuk tipe yang 1, kedua dan ketiga, cuman agak panjang gitu ya. Jadi yang pertama yaitu guru menyampaikan sebuah materi pembelajaran terlebih dahulu, atau guru menyampaikan sebuah permasalahan gitu di awal gitu. Bedanya tuh dia tuh setelah menyampaikan materi, guru memberikan kuis atau pertanyaan secara individual kepada siswa itu untuk tipe ini ya. Jadi setelah dia menyampaikan materi, dia tuh memberikan kuis dulu, belum membentuk sebuah kelompok gitu. Dia memberikan sebuah kuis atau pertanyaan kepada setiap siswa. Nah, setelah guru memberikan kuis, baru harapannya setelah guru memberikan kuis ini itu sifat pembeda nanti ya. Jadi setelah guru menyampaikan kuis kepada para siswa itu, dapatlah nilai awal atau nilai skor dasar gitu loh. Jadi oh ini loh nilai mereka sebelum adanya kelompok belajar gitu loh. Harapan gitu nanti beda, pasti ada bedanya antara secara individu dengan kelompok, pasti ada bedanya. Makanya ini tipe ini gitu ya, tipe NHT ini. Jadi setelah guru menyampaikan materi tadi di awal, kemudian guru memberikan kuis harapan untuk sebagai skor awal atau skor dasar, baru guru membentuk sebuah kelompok belajar gitu. Setelah guru membentuk sebuah kelompok belajar, tetap ke langkah 4 dia memberikan sebuah pertanyaan. Setelah itu guru mengecek baruan. Nah, gimana? Beda nggak sih antara siswa yang diberikan pertanyaan sebelum adanya kelompok belajar dengan sesudah? Pasti ada bedanya gitu kan. Makanya tipe ini tipe yang paling panjang sebenarnya ya, tapi paling efektif kalau menurut saya aja dari 5 tipe tersebut. Jadi itulah penjelasan mengenai pembelajaran kooperatif tipe STAT, Jigsaw, THT, dan yang terakhir TPS dan NHT. Jadi ada 5 tadi tipe pembelajaran. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Masih ada 2 materi lagi. Selamat menonton. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai materi problem solving. Apa sih itu problem solving? Jadi problem solving yaitu mencari suatu jawaban dari suatu permasalahan. Jika ada sebuah permasalahan dalam kelas, kita dituntut untuk mencari jawabannya atau solusinya. Jadi apa sih karakteristik dari problem solving itu sendiri? Jadi problem solving itu mempunyai karakteristik gitu. Yang pertama adanya interaksi yang baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dalam tujuannya untuk menyelesaikan masalah tadi. Itu karakteristik yang pertama. Terus karakteristik yang kedua, adanya dialog matematis antara siswa dengan siswa, guru dengan guru. Terus guru memberikan sebuah informasi gitu loh. Tujuannya untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi supaya si siswa itu mampu mengklarifikasi atau
interpretasi dari masalah tersebut. Maksudnya dia tuh mampu menyampaikan ini loh solusinya dari sebuah permasalahan pembelajaran kita gitu. Oke gitu ya. Jadi untuk karakteristik dari problem solving tadi ada yang pertama tadi adanya interaksi yang baik, terus dialog matematis, terus guru memberikan informasi supaya memecahkan masalah tersebut. Baru keempat itu evaluasi, guru menerima jawaban iya atau tidak gitu. Oh ini bener apa yang kamu jawab misalnya gitu. Jadi bukan untuk mengevaluasi, jadi oh kamu yang jawab bener, jawaban kamu udah bener, jawaban kamu udah salah, mungkin gitu. Itu untuk karakteristik yang kelima. Terus karakteristik kelima yaitu guru membimbing, melatih dan menanyakan dengan pertanyaan berwawasan gitu ya, saling berbagi solusi dari suatu permasalahan tertentu. Jadi untuk inti dari pembelajaran problem solving ini, jika ada sebuah permasalahan, si siswa diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Oke. Terus kita cukup untuk materi problem solving, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi yang terakhir yaitu pendekatan open ended gitu ya, materi open ended gitu ya. Ini materi kita terakhir di dalam video ini, itu pendekatan open ended. Apa sih pendekatan open ended itu? Ya, jadi prinsipnya itu sama dengan pembelajaran berbasis masalah. Jadi open ended yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang di dalam prosesnya dimulai dengan memberi suatu masalah kepada siswa. Jadi si open ended ini memberikan sebuah guru biasanya memberikan sebuah permasalahan kepada siswanya gitu untuk awalnya gitu. Sama dengan prinsip pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi untuk karakteristiknya itu ada 3 dari open ended ini. Jadi dari pembelajaran ini, jadi yang pertama itu prosesnya terbuka. Jadi mulai dari prosesnya terbuka, terus yang kedua hasil akhirnya terbuka, dan cara pengembangan lanjutannya itu terbuka. Jadi semuanya terbuka. Terus kita akan jelaskan karakteristik dari pembelajaran open ended ini. Jadi yang pertama yaitu prosesnya terbuka. Maksudnya masalah itu memiliki banyak cara penyelesaian yang benar gitu ya. Jadi untuk proses itu untuk memecahkan masalahnya itu banyak gitu caranya gitu. Jadi proses itu apa sih? Cara kan. Nah, untuk karakteristik ini cara penyelesaian itu banyak gitu. Kedua hasilnya gitu, hasil akhir. Kalau hasil itu identik dengan apa? Jawaban kan. Nah, makanya jawabannya itu dari hasil akhir terbuka ini, masalah itu memiliki jawaban yang benar gitu loh. Terus untuk yang ketiga, karakteristik pembelajaran ini yaitu cara pengembangan lanjutan terbuka. Maksudnya ketika siswa telah menyelesaikan suatu masalah, mereka dapat mengembangkan masalah baru gitu. Jadi dia tuh nggak kaget, ibaratnya motor itu udah pernah lewat jalur ini gitu. Misal sebuah motor udah pernah lewat jalur yang berlubang, maka untuk kedua kalinya dia nggak akan kaget gitu untuk kondisi masalah gitu. Jadi untuk pembelajaran open ended ini tadi pendekatan pembelajaran yang di dalam prosesnya itu dimulai dengan memberi suatu masalah. Jadi mulai pengertiannya itu tadi, karakteristik ada 3. Oke, sepertinya untuk materi dari video pembelajaran ini sudah kita bahas semua, atau saya rasa sudah cukup. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.